untuk membuka acara ini. Kepada Ibu dipersilakan. Ibu Gusti. Baik, sekali lagi kepada Ibu Gustinawati dari SMK Negeri 2 Dumai, dipersilakan. Mem dia sudah masuk. Baik, atau Ibu Dr. Randa Purwaningdia dari SMK Negeri 1 Dumai dimohon untuk memberikan kata sambutan sekaligus untuk membuka acara ini. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu, para narasumber, juga rekan-rekan anggota MGMP Bahasa Inggris serta anggota bahasa MGMP Bahasa Indonesia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keberkahan dalam hal kesehatan sehingga kita dapat menghadiri meeting walaupun via Zoom dan dalam keadaan yang sangat terbatas ini dalam pandemi Covid, tapi kita masih bersyukur. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan mengucapkan salam kepada beliau diharapkan kelak di yaumil akhir kelak kita dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbil alamin. Tidak panjang lebar sambutan dari saya karena waktunya juga terbatas dan juga keterbatasan dalam hal jaringan atau error, mungkin rekan-rekan tidak bisa hadir atau mungkin masih dalam mengutak-ngatik komputer untuk segera terhubung dengan kita semua. Makanya pembukaan kita buka saja dan kita mulai saja karena lebih cepat lebih bagus. Dan hendaknya nanti diharapkan untuk rekan-rekan yang hadir bisa menyimak dan mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara sosialisasi pemanfaatan rumah belajar via Zoom pada tanggal 15 hari Kamis pada tanggal 15 Oktober 2020 kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kami teruskan pada Ibu moderator, pada Ibu host ya, atau moderator untuk meneruskan acaranya. Silakan Pak atau Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa bertindak sebagai narasumber satu adalah Ibu Yunita Fitria SPD dari SMP Negeri 2 Sungai Apit, Siak. Narasumber kedua adalah Ibu Atika Devita SPD MSI dari SMP Negeri 1 Atap 026 Padang Mutung. Dan narasumber ketiga adalah Ibu Destrusnawati Saputri SPD dari SMK Negeri 1 Dumai. Di mana ketiga narasumber kita pada hari ini adalah Sahabat Rumah Belajar tahun 2020. Kemudian sebagai moderator pada kesempatan ini adalah Bapak Sukarman SPD dari SMK Negeri 2 Dumai. Dan saya sendiri sebagai host adalah Ibu Rinceranti dari SMK Negeri 1 Dumai. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi materi ini, terlebih dulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan peserta Vikon pada sesi ini. 1. Peserta Vikon dilarang mengaktifkan mikrofon selama pemateri menyampaikan materi. Jadi, yang merasa mic-nya masih unmute, mohon di-mute-kan sekarang. Terima kasih. 2. Peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. 3. Nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilakan bertanya. 4.
Peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. 5. Hal terakhir yang juga penting adalah peserta, moderator, narasumber, dan host wajib mengisi daftar hadir. Nanti link daftar hadir akan di-share di kolom chat. Oke, kepada moderator Bapak Sukarman, saya persilakan. Terima kasih. Pak Sukarman? Mau Bu Des, tadi barusan dengar suara saya, Bu? Sangat dengar. Coba dikomunikasi dengan Pak Sukarman, Bu. Pak Sukarman, mana dia? Kalau tidak ada, langsung ditangani saja langsung, Bu Rince. Nanti kalau ada moderatornya baru dikembalikan. Lanjut saja. Langsung dilanjutkan, Bu Rince. Menjelang host moderatornya ada. Tadi barusan saya bicara dengar, Bu? Sangat dengar, Bu Rince. Karena Pak Karman mungkin terlempar, tolong dilanjutkan saja, Bu Rince. Oh, boleh. Baik, kita lanjutkan. Untuk hari ini, kita mulai dengan narasumber pertama, yaitu Ibu Yunita Fitria, SPD dari SMP Negeri 2 Sungai Apit, Siak. Kepada Ibu Yunita, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rince. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan tatap maya ini melalui dalam rangka pemberian sedikit berbagi dari kami sahabat pembelajar Provinsi Riau tahun 2020 mengenai inovasi pembelajaran yang dikaitkan dengan pemanfaatan portal rumah belajar. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan bagi suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iringan doa bersama. Ya, baiklah, tadi sudah hadir ya Ibu Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Kota Dumai, yaitu Ibu Purwanidya. Terima kasih Ibu, salam kenal. Terima kasih sudah bersedia membuka kegiatan ini. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Pos keren kita tadi, Ibu Rince. Nama lengkap saya adalah Yunita Fitria. Di keseharian saya di tempat Ibu Yuni. Kemudian saya berasal dari Kabupaten Siak. Saya mengampu mapel IPA. Jadi saya agak-agak grogi juga ini guru-gurunya guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Tapi insya Allah karena semangat Bu Des ini yang mengajar saya untuk berbagi, jadi akan saya sampaikan sedikit ilmu yang sudah saya peroleh. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah makan siang ya. Ini sebetulnya jam bentrok ya Bu Des, Bu Andika, Bu Rince, bentroknya tuh dengan tidur siang gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan bertemunya kita di room ini, saya sangat merasa bersyukur. Jadi saya bisa jalan-jalan virtual ke Kota Dumai. Kalau secara realnya itu saya belum pernah sama sekali ke Kota Dumai, hanya dengan cerita-cerita saja ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah suatu hari nanti jika ada kesempatan dan umur panjang bisa bersilaturahmi dengan Bu Des dan guru-guru yang ada di sana. Baiklah Bapak Ibu semuanya,
saya coba share screen mengenai materi apa yang sedikit berbagi yang bisa saya sampaikan. Oke, saya coba share screen ya. Udah nampak Bu Atika, Bu Des? Sudah. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya inovasi pembelajaran, terutama di saat kita musim pandemi sekarang ini, sangat dibutuhkan suatu terobosan atau inovasi-inovasi yang bisa kita laksanakan selama proses pembelajaran. Kemudian maaf sekali sebelumnya Bapak Ibu semua, saya tidak bermaksud menggurui loh ya. Jadi ampun saya bukan menggurui karena saya itu masih lagi perlu belajar. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Nah di sini saya mengambil metode resource based learning. Jadi resource based learning ini sebetulnya sudah sering kita laksanakan mungkin dalam proses pembelajaran kita di kelas. Hanya saja mungkin istilahnya itu baru dikenal sekarang, misalnya baru melihat sekarang metode resource based learning. Jadi metode ini merupakan metode yang cirinya itu peserta didik diberikan atau disediakan berbagai buku atau sumber dan jenis bahan belajar baik dari cetak maupun cetak, kemudian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, metode resource based learning ini merupakan metode yang harus kita senantiasa biasakan dalam pembelajaran abad 21. Nah, kemudian pada pembelajaran abad 21 itu, selain dari metode resource based learning ini masih banyak, ada problem based learning, kemudian ada simulation based learning. Nah, kemudian kenapa saya mengambil yang resource based learning itu karena hubungannya nanti dengan sumber belajar. Dan ini kan bahasa Inggris nih ya. Resource itu berarti sumber, Bu ya. Maaf ya kalau salah, Bapak Ibu. Jadi resource based learning ini bahwa pembelajaran itu bersumber berbasis pada sumber belajar. Nah, disinilah rumah belajar hadir sebagai media yang bisa menyediakan sumber-sumber belajar tersebut. Nah, pada rumah belajar itu tersedia beberapa fitur utama, yaitu ada fitur kelas digital atau kelas maya. Nanti ini dikupas tuntas oleh Bu Atika ya. Kemudian ada sumber belajar, kemudian ada lab maya, dan juga ada bank soal. Jadi di sini saya jelaskan aja secara umum, meskipun mungkin audiens di sini adalah guru bahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dengan harapan Bapak Ibu bisa menyebarluaskannya nanti di sekolah ke guru bidang studi yang lain. Seperti itu harapan dan ya. Kemudian dari keempat fitur utama ini, yang pertama adalah sumber belajar. Baik Bapak Ibu, sumber belajar di sini berisi fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru yang sudah berdasarkan dengan kurikulum. Jadi rumah belajar ini kan produk dari TIN yang mana merupakan salah satu program dari kementerian yang mana bisa menyediakan layanan pembelajaran bagi guru dan peserta didik. Dan tentu saja materi yang ada di dalam ini sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Kurikulum itu kan terus berganti ya Bapak Ibu. Jadi apa yang disajikan di rumah belajar ini sudah sesuai dengan kurikulum yang terupdate seperti itu ya. Nah, disajikan dalam bentuk yang pertama ada sumber belajar berupa video. Nah, di sini video yang disajikan di sumber belajar ini meliputi semua jenjang, ada PAUD, TK, SD, SMP, SMK. Jadi jika Bapak Ibu semua di sini adalah guru SMK, silakan dieksplor nanti di bagian sumber belajar. Itu tinggal diklik aja bagian untuk pembelajaran di SMK. Kemudian video ini bisa kita download ketika kita sudah masuk dan login, baik itu menggunakan akun Facebook maupun akun kita. Kemudian apakah sumber belajar hanya video? Rupanya sumber belajar ada juga yang berbasis web. Dan satu lagi ada sumber belajar yang berupa audio. Jadi itulah maksud dari metode resource based learning, bahwa sumber-sumber belajar yang kita sebagai guru itu ada pada sumber belajar di portal rumah belajar Kemdikbud. Nah, seperti itu. Kemudian, kelas maya ini mungkin saya sampaikan sedikit prosedurnya. Ada daftar sebagai penyelenggara, sebagai guru, sebagai siswa. Itu nanti dilanjutkan oleh Bu Atika. Kemudian yang ketiga, fitur utamanya adalah lab maya. Bapak Ibu yang ada teman sejawat yang mengajarkan materi IPA, atau misalnya matematika juga bisa menggunakan lab maya. Jadi lab maya ini merupakan lab virtual
yang biasanya praktikum itu kita laksanakan di sekolah, di labor, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan lab maya. Bisa diakses melalui handphone maupun laptop. Mungkin ada juga putra-putri Bapak Ibu semua yang sekolahnya ada yang masih di tahap SMA atau mungkin di SMP, bisa juga digunakan oleh putra dan putri dari Bapak Ibu. Nah, ini contoh penampilan atau tampilan dari lab maya. Itu misalnya ada di sini praktikum daya hantar listrik, ini untuk matematika ya, grafik persamaan kuadrat, kemudian ada juga uji kandungan protein. Misalnya kita ingin mencoba apa itu uji kandungan protein, kita klik saja, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada Bapak Ibu bahan referensi, bahan teori, bahan LKS yang bisa kita pergunakan langsung. Jadi tidak ada alasan bagi kita, terutama guru yang bergerak di bagian praktikum-praktikum, tidak ada alasan kita untuk tidak praktikum, karena di sini di rumah belajar sudah disediakan mulai dari bahan referensi, teori, bahkan dengan LKS. Nah, jadi tinggal diklik aja, lakukan percobaan sekarang. Berikutnya, fitur utama yang keempat itu adalah bank soal. Nah, saya paling suka menggunakan bank soal ini karena terkadang di sekolah ada deadline gitu ya, membuat soal misalnya ujian semester atau membuat soal ulangan, dan kadang dengan kesibukan satu dan yang lain hal. Nah, maka di sini saya memperoleh berbagai macam variasi soal baik untuk latihan, ulangan maupun ujian, dan ini lengkap jenjangnya mulai dari sekolah SD sampai dengan sekolah luar biasa. Jadi saya pun ada juga keponakan saya sekolah SD. Jadi misalnya ketika di rumah ini kan sekarang belajar di rumah anak-anak ya, ketika tugasnya sudah selesai dan nggak ada yang dibuat, nah saya anjurkan dia buka di sini soal-soal untuk anak SD. Jadi bisa kita eksplor di sini soal-soalnya seperti apa sih yang ada di rumah belajar. Jadi silakan Bapak Ibu bagi yang membutuhkan referensi soal bisa dilihat di bank soal. Tanggung jawab kecilkan ya, nanti pasti Bu unmute kan. Karena saya nggak jadi SMP. Nah, di sini ada beberapa mapel, matematika, IPA, dan sebagainya. Kemudian ini untuk contoh soal mapel kelas 10. Nah, di sini juga nama evaluasinya misalnya ada latihan mata, berarti di sini berisi tentang soal-soal mata. Kemudian T1 pengukuran. Jadi di sini sudah disebutkan nama evaluasi dan juga sekaligus nama pembuat soal tersebut. Jadi bagi yang memerlukan soal silahkan dicari di bank soal. Ini contoh bentuk latihan soal. Jadi mohon maaf ini saya soalnya latihan IPA ya, karena saya di IPA. Tapi jika Bapak Ibu eksplor di soal-soal SMA atau SMK itu ada juga bentuk soal. Nah, yang tadi di awal tadi yang saya sebutkan itu adalah fitur utama. Nah, untuk fitur pendukung ini ada peta budaya, kemudian BSE, wahana jelajah angkasa, endgame, pengembangan keprofesian, dan karya bahasa dan sastra. Nah, ini sedikit saya jelaskan peta budaya bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya ada pelajaran IPS atau mungkin seni juga bisa diinformasikan ke guru yang bersangkutan bahwa ada yang namanya fitur peta budaya, di mana di sini menjelaskan budaya-budaya yang ada pada provinsi mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi cukup aja diklik di salah satu provinsi yang ingin dituju, maka nanti akan keluar beberapa budaya-budaya yang ada di provinsi tersebut. Sebagai contoh, saya ambil ini untuk Provinsi Riau, klik pada Provinsi Riau. Nah, tampilan peta budaya Provinsi Riau itu baru ada satu situs, yaitu situs Muara Takus. Nah, mungkin di Dumai apakah ada lagi situs budaya yang lain mungkin ya, jadi bisa juga kita masukkan ke rumah belajar ini. Kalau saya buka provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur, luar biasa itu sudah kaya di situ akan budaya-budaya yang ada di provinsi. Mungkin ini suatu PR juga bagi Provinsi Riau untuk lebih banyak lagi memasukkan budaya-budaya yang ada di Provinsi Riau. Nah, kemudian yang kedua, buku sekolah elektronik ini mungkin Bapak Ibu sudah juga bisa mendapatkan buku yang untuk SMK ini ya. Biasanya di forum MGMP kita juga dapat dari tutor atau bahkan dari dinas sudah mengedarkan buku BSE yang sesuai dengan kurikulum terbaru yang bisa digunakan untuk pembelajaran kita di sekolah. Tapi bagi yang belum ada, ini boleh silakan di-download, ini yang untuk guru SMK. Nah, ini adalah contoh tampilan untuk buku SMP dan ini bisa di-download tentunya dengan cara mengklik tanda panah ke bawah ini, maka buku tersebut otomatis dapat kita buka secara offline. Nah, yang ketiga ini wahana jelajah angkasa. Ini mungkin
Tapi tadi ada juga saya sharing dengan guru bahasa Inggris, katanya beliau menggunakan ini untuk mengajar bahasa Inggris. Hanya mungkin apakah menjelaskan susunan yang ada di angkasa, ataukah mungkin mempelajari unit-unit yang ada di masing-masing angkasa ini. Nah, jadi katanya bisa juga untuk menjelaskan atau ada materi yang ada sangkut pautnya dengan angkasa. Itu. Nah, di sini ini ada selamat datang. Nah, ini adalah tata cara bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan wahana jelajah angkasa. Dan ini adalah real time, artinya bahwa ketika kita mengklik salah satu titik fokus, maka misalnya kita kliknya sekarang, maka yang sekarang terjadi di luar itulah yang kita lihat. Seperti itu. Kemudian, nah ini mungkin cocok ya untuk pelajaran bahasa, ada karya bahasa dan sastra. Ini fitur pendukung pada belajar yang nanti akan dikupas juga oleh Ibu Des, seperti apa karya bahasa dan sastra. Kemudian kategorinya ada 3, ada prosa, puisi, dan juga referensi. Nah, ini mungkin cocok untuk guru bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris. Nah, yang kelima itu program dari rumah belajar, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Salah satunya kami, saya, Ibu Atika, kemudian Bu Des bisa di tahap seperti ini, itu karena adanya program pengembangan keprofesian berkelanjutan dari rumah belajar. Jadi ketika diklik fitur ini, maka yang keluar adalah masuk ke Simpatik, Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Berbasis Listrik. Jadi Bapak Ibu bisa registrasi akun, kemudian login, kemudian daftar ke pelatihan. Nah, daftar ke pelatihan inilah yang saya ikuti, yang namanya Pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Nah, sampai detik ini alhamdulillah sudah berada di level 4, dan setiap level itu memiliki sertifikat 30 JP, dan jika Bapak Ibu di sini yang PNS itu bisa digunakan untuk bahan kenaikan pangkat. Apakah hanya pembatik saja pelatihannya? Tidak ya. Di sini banyak sekali pelatihan yang bisa kita ikuti. Bapak Ibu silakan rajin-rajin aja buka akun Simpatik ini. Ketika ada pelatihan dan kita ikuti, itu rata-rata mengeluarkan sertifikat dari pihak kementerian, dan itu sangat diakui untuk pengembangan keprofesian kita, terutama misalnya untuk menaikkan kualitas. Nah, ini contoh-contoh dari pelatihan yang ada di pengembangan keprofesian berkelanjutan. Misalnya workshop-workshopnya di banyak, cuman di sini rata-rata sudah selesai workshopnya. Nah, untuk mengetahui yang terbaru, silakan saja dibuka di akun Simpatik. Nah, ini yang terakhir, yaitu fitur pendukung dari rumah belajar adalah EduGame. Nah, EduGame ini menyediakan game-game yang berkaitan dengan proses pembelajaran, bisa untuk anak PAUD, TK, SMP, SMA. Yang sudah saya buka itu kemarin untuk PAUD ya, karena saya anak saya itu ada yang PAUD, jadi daripada nggak ada kerjaan atau misalnya anak itu kan suka sekali buka handphone, maka saya buka aja file EduGame ini, kemudian dibuka-buka isinya, dan salah satunya ternyata ada untuk PAUD, yaitu misalnya mencocokkan profesi, misalnya yang mana profesi astronot dicocokkan dengan bajunya, yang mana profesinya polisi dan sebagainya, itu untuk PAUD. Atau mungkin karena di sini banyak juga ya EduGame ini fiturnya, kalau saya buka mungkin 1 hari 1 malam nggak akan terbuka semuanya, jadi bisa aja Bapak Ibu silakan dicari fitur EduGame ini apakah ada yang sesuai dengan SMK. Kalaupun tidak, mungkin bisa digunakan untuk putra dan putri Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, ini tampilan EduGame-nya. Misalnya di sini ada menata bola, mengumpulkan telur, contoh-contoh tampilan untuk EduGame. Nah, demikianlah mungkin pemaparan dari saya. Kemudian ini adalah akun-akun yang saya miliki. Semenjak ikut Pembatik, saya mulai punya beberapa macam akun ya, terutama untuk semangat berbagi. Dalam artian berbagi di sini, meskipun sedikit yang kita tulis, tapi itu mungkin bisa saja nilai besar bagi orang lain. Nah, kemudian di sini pun saya mendapatkan suatu suatu semangat itu ketika kita berbagi suatu hal yang positif di akun kita, dan ketika kita sudah tidak ada, dalam artian sudah meninggal dunia gitu ya, maka pahalanya itu akan terus mengalir ke kita. Dan tulisannya itu bukan harus tulisan yang wah, artikel, atau sebagainya, tetapi lebih kepada pengalaman. Misalnya saya punya pengalaman apa, saya tulis gitu. Karena pengalaman itulah yang paling berharga yang kita miliki. Saya punya pengalaman ini,
mana tahu Bu Atika nggak punya, jadi bisa kita saling berbagi melalui beberapa akun-akun yang sudah saya buat. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh nanti dimediasi oleh Ibu Host atau Ibu Moderator, Ibu Rince. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Rince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rince, Pak Karman sudah ada? Iya, ini saya lihat Pak Sukarman udah ada. Silakan Pak Sukarman untuk memimpin moderator Pak Sukarman. Ya baik, terima kasih Ibu Rince. Ini maaf nih sinyalnya itu mati ini baru hidup lagi nih, nyambung lagi. Baik, terima kasih. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Yunita Fitria pemaparan tentang rumah belajar dan juga fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang rumah belajar ini, maka kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu. Dalam hal ini mungkin kita batasi dulu ya untuk 3 orang penanggap ya. Ya Bu Yunita. Ya, silahkan Pak. Oke, ya silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Ada? Halo Bapak Ibu, dengar? Baik, kalau tidak saya yang bertanya dulu Bu ya. Boleh ya Bu Yunita ya? Ini saya baru masuk lagi nih, tadi udah masuk, kemudian keluar masuk lagi. Baik, Ya. ini Bu Yunita, tadi Iya, kan Pak. Ibu sudah menyampaikan tentang fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Ini saya udah coba juga buka Bu tentang aplikasi rumah belajar ini, tapi nggak bisa-bisa. Itu apakah ada ketentuannya atau bagaimana Bu? Di Play Store saya udah buka Bu, saya coba ini nggak bisa masuk gitu. Apakah ada link khususnya atau ada password yang lain gitu yang harus bisa diinikan bagaimana Bu? Oke, terima kasih Pak Sukarman. Kalau inilah kita tantangannya jika menggunakan dunia internet ya, yang namanya sinyal, putus sambung, itu hal yang sangat biasa dan lumrah. Kemudian ketika tadi Bapak bertanya mengenai aplikasi rumah belajar, jadi kalau misalnya kita buka Play Store kan Pak ya, kemudian kita ketikkan rumah belajar, kemudian kita download, kemudian kita install. Nah, itu jika jaringannya bagus, kemudian HP-nya pun support, mendukung, dengan cara loginnya itu bisa menggunakan akun Facebook maupun akun Google yang kita miliki, maka kita dapat mengoperasikan aplikasi rumah belajar tersebut pada handphone kita. Atau jika Bapak mengalami kesulitan dengan HP, bisa aja Bapak langsung masuk ke portal rumah belajar, dibuka Google-nya, kemudian ketikkan aja di situ rumah belajar, maka di situ yang paling atas nomor 1 itu merupakan web resmi dari rumah belajar. Itu. Oh gitu. Ya. Jadi dengan ini tidak ada passcode atau yang lainnya gitu, nggak ada ya? Nggak ada Pak, cuman masuk aja. Ketika masuk itu kita pilih loginnya itu mau menggunakan akun Google ataukah mau menggunakan akun Facebook. Kalau saya biasanya karena yang sering saya gunakan itu akun Google, yaitu email, jadinya ya pakai akun Google langsung bisa masuk dan bisa langsung menggunakan rumah belajar. Bapak pakai akun apa Bapak loginnya? Google. Google. Ya, saya pun pakai akun Google. Ya, di mukanya email, dimintanya email kan. Iya, sudah saya masukkan email saya. Kemudian password. Kalau password itu password yang password email kita kan, Bu? Iya, boleh password email kita, boleh juga password baru. Akan tetapi kalau saya itu karena saya pelupa Pak ya, jadi saya pakai aja password email yang biasa saya pakai. Jadi saya itu kalau satu password itu aja terus, karena kebiasaan itu suka lupa. Tapi kalau ganti juga boleh. Izin menambahkan Bu Yunita? Nah, iya silakan Bu Des. Iya. Pak Karman, kalau pada saat Bapak login untuk pertama kali, memang di tampilan di sana ada email dan password. Tapi Bapak sebelum masuk di sana, kalau belum pernah registrasi atau daftar, Bapak harus daftar dulu.
Di sudut kanan di bawah, di sudut kanan bawahnya itu ada kecil tulisannya buat akun. Oh. Ada tulisannya kecil sekali di bawah kanan, di bawah kotak-kotak, di bawah passwordnya, buat akun. Jadi klik dulu buat akun, nanti Bapak registrasi dulu, sudah selesai registrasi, sudah disubmit, baru Bapak kembali lagi ke beranda depan login, baru Bapak masukkan password saat Bapak, email saat Bapak meregistrasi, saat mendaftar, dan password pada saat Bapak mendaftar tadi. Jadi bukan bisa langsung diketik, enggak. Ada di ujung bawah situ ditulis buat akun, kecil sekali. Oh. Ada kan Pak, buat akun. Iya. Jadi Bapak registrasi dulu, daftar dulu. Nanti sudah selesai, baru kembali ke berandanya, baru Bapak ketikkan email dan passwordnya. Begitu ya Pak. Terima kasih. Oke, makasih ya Bu Wati. Iya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Pak Karman, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Boleh. Ya. Ya, kalau tidak, lanjut ke narasumber berikut, yaitu Ibu Atika Devita, SPD MSI, dari SMP Negeri 1 Atap 026 Padang Mutung. Kepada Ibu Atika, kami persilakan. Baik, Bapak Sukarman, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan saya waktu untuk bisa berbagi sedikit ilmu ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelum saya berbagi ilmu di sini, saya ingin mengatakan saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu di sini, karena di sini saya masih perlu banyak belajar. Namun saya di sini mungkin lebih dulu untuk mengikuti pelatihan ini. Namun bukan berarti saya lebih hebat dibandingkan Bapak Ibu yang ada di room ini. Baiklah, sebelum kita mulai Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu melalui share screen. Oke, sudah nampak Pak atau Bu Des tampilan saya? Sudah. Sudah, nampak. Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri saya Bapak Ibu. Di sini saya bernama Atika Devita Sari. Bisa Bapak Ibu panggil Ibu Tika. Di sini saya merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Riau tahun 2020. Dan saya bertugas di SMPN 1 Atap 026 Padang Mutung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sangat jauh mungkinnya Bapak Ibu dari Kota Dumai. Di sini saya belajar di sekolah 1 Atap, berarti itu sekolah saya berada di kawasan 3T Bapak Ibu. Jadi di sini saya senang sekali bisa berbagi dengan guru-guru kota seperti itu ya Bapak Ibu, karena saya dari daerah 3T, saya tempat pengajarnya. Baik, saya langsung saja masuk. Di sini saya akan memberikan informasi sedikit mengenai salah satu fitur utama dari rumah belajar, yaitu kelas maya. Jadi apa sih itu kelas maya? Seperti yang kita tahu, kelas maya kalau bahasa Indonesia nih ya Bu ya, kan kelas maya berarti itu terdiri dari dua kata, ada kelas, ada maya. Biasanya kalau kita di sekolah itu kan kelas tatap muka seperti itu ya Bu ya, karena sekarang kita menggunakan Zoom berarti kelas maya. Jadi, menurut Portal Rumah Belajar sendiri, kelas maya itu merupakan sebuah learning management system atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Artinya bisa saya simpulkan seperti ini, kalau kelas maya itu berarti yang mewadahi kita, atau mungkin yang lebih kita kenal sekarang ini Bapak Ibu, seperti, saya harus bilang merek, Google Classroom. Namun kan di sini Google Classroom ini kan merupakan produk luar negeri ya Bapak Ibu ya. Kalau kelas maya ini merupakan produk dari Kemendikbud. Jadi secara data ataupun secara privasi kita lebih aman menggunakan kelas maya ini, karena datanya itu disimpan di negara kita sendiri dan juga dikelola oleh sekolah kita masing-masing. Jadi di sini ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu perhatikan sebelum untuk mendaftar ke dalam kelas maya ini. Pertama, kita harus mendaftarkan sekolah kita dulu. Jika sekolah kita belum terdaftar sebagai penyelenggara dalam kelas maya. Setelah itu, setelah sekolah kita terdaftar, baru bisa nanti gurunya membuat kelas.
Jadi setelah sekolah kita terdaftar, baru nanti Bapak Ibu guru bisa membuat kelas, dan setelah Bapak Ibu guru membuat kelas, baru nanti siswa dapat masuk ke kelas tersebut dengan sebelumnya siswa membuat akun terlebih dahulu. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu cara atau mendaftarkan sekolah kita sebagai penyelenggara. Langkah pertamanya yaitu seperti yang tadi telah dijelaskan, Bapak Ibu bisa klik di Google, lalu tidak hafal situsnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa langsung klik rumah belajar atau di sini belajar.kemendikbud, bisa Bapak Ibu lihat. Lalu di sini ada pilihannya. Di sini ada pilihannya Bapak Ibu, ada pilihan kelas maya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin langsung ke kelas maya, langsung saja kita klik dari kelas maya ini. Atau jika Bapak Ibu tidak menggunakan laptop, Bapak Ibu bisa mengunduhnya melalui Play Store. Dan juga yang sekarang lagi dikembangkan khusus di sekolah saya tentunya Ibu ya, karena berada di 3T, jadi sekolah saya itu mengembangkan rumah belajar offline. Jadi rumah belajar ini bisa diakses offline juga oleh siswa. Jadi siswa tanpa jaringan internet juga bisa mengakses rumah belajar ini. Namun sekolah juga harus mengembangkan jaringan sendiri, yaitu dinamakan jaringan LAN nanti. Lalu seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Setelah nanti kita masuk ke kelas maya, di sini ada daftar kelas. Jadi di sini ada pilihannya daftar sebagai siswa, daftar sebagai guru, daftar sebagai penyelenggara. Di sini saya tuliskan bahwa klik daftar sebagai penyelenggara jika sekolah Bapak Ibu itu belum pernah mendaftar. Artinya sekolah Bapak Ibu itu belum pernah membuat akun di kelas maya. Lalu apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lengkapi atau sekolah lengkapi data-datanya? Yang pertama yaitu ID user yang nanti Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya tentu nama sekolah, deskripsi sekolah Bapak Ibu. Misalnya kalau SMK ya Bapak Ibu, misalnya bidang-bidang ilmuwan apa saja yang terdapat pada SMK Bapak Ibu. Selanjutnya itu password. Jadi password ini terserah dari sekolahnya. Di sini dianjurkan bahwa atau lebih baiknya yaitu tenaga kependidikan di sekolah yang untuk memegang akun dari penyelenggara ini. Selanjutnya NPSN sekolah, alamat email sekolah, telepon, kontak, lalu di sini wilayah atau Indonesia yang berada di luar negeri. Kalau kita kan tidak ya. Lalu wilayahnya kita pilih di sini Provinsi Riau. Lalu Bapak Ibu klik daftar setelah mengisi semua data-data ini secara lengkap. Selanjutnya, setelah tadi kita membuat akun sekolah, Bapak Ibu sebagai guru bisa lagi melakukan hal yang sama dari awal, yaitu membuka kelas maya, lalu daftar kelas maya lagi, sekarang daftar sebagai guru. Dengan catatan jika sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai penyelenggara. Apa-apa saja yang perlu Bapak Ibu lengkapi? Yang pertama itu ID user. Di sini ID usernya disarankan Bapak Ibu menggunakan huruf kecil tanpa spasi. Misalnya nama saya tadi Atika Revitasari. Jadi A-nya nggak usah besar Bapak Ibu. Jadi lebih gampang A-nya kecil. Atika lalu nggak pakai spasi langsung Revitasari. Baru di nama ini nanti baru Bapak Ibu boleh atau mengkapitalkan huruf depan. Seperti ini kan contohnya Adi Nugraha. ID usernya itu dibuat huruf kecil dulu tanpa spasi. Lalu di namanya boleh Bapak Ibu menggunakan spasi lagi. Terus disarankan di sini pada nama ini nama asli dan gelar dengan spasi. Jadi lebih lengkap dan lebih mudah untuk siswa nanti mencari kelas yang Bapak Ibu buat. Lalu deskripsi di sini misalnya mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu apa-apa saja. Lalu passwordnya itu terserah Bapak Ibu. Nomor identitas di sini umumnya kita menggunakan NIK ya Bapak Ibu. Lalu alamat dan alamat email Bapak Ibu. Diterangkan lagi kalau deskripsi itu guru mata pelajaran apa, nama mapel apa, dan asal sekolahnya dari mana. Seperti ini dicontohkan guru mata pelajaran fisika SMK 2. Lalu di sini passwordnya Bapak Ibu isikan, lalu konfirmasi password, lalu alamat. Alamat ini disarankan juga Bapak Ibu untuk lebih lengkap dari kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Dan juga sedikit saran, jika kita menggunakan tadi ID user, yaitu nama guru tanpa spasi, lalu kalau password ini disarankan itu berbeda dari ID user kita Bapak Ibu, agar akun Bapak Ibu tidak mudah untuk dibobol orang, seperti itu. Selanjutnya di sini sekolah penyelenggara. Kita mengisi sekolah penyelenggara.
Berarti inilah alasan kenapa Bapak Ibu tadi disarankan sekolah untuk membuat akun terlebih dahulu. Karena di sini Bapak Ibu guru dalam satu sekolah nanti akan tergabung lagi ke dalam kelas yang lebih besar, yaitu kelas atau sekolahnya. Inilah kelebihan dari kelas maya Bapak Ibu. Jika kita menggunakan Google Classroom, kan kita menggunakannya satu-satu per kelas saja kan. Kalau di sini kita bisa atau sebagai kepala sekolah atau yang memegang akun sekolah bisa melihat bagaimana proses pembelajaran guru-guru yang di sekolah kita semua mapel. Jadi untuk kepala sekolah sendiri ini untuk mengadakan supervisi lebih mudah selama pandemi ini. Selanjutnya di sini setelah Bapak Ibu masukkan deskripsinya lalu Bapak Ibu simpan. Dah berarti Bapak Ibu telah berhasil membuat akun guru dan juga telah berhasil membuat kelas untuk join kepada siswa. Di sini untuk jelasnya kita coba langsung ya Bapak Ibu menggunakan portal rumah belajarnya. Saya stop dulu. Saya ulang lagi kita buka di webnya. Oke. Di sini kita mulai dari awal dulu, kita misalnya Google, biar mudah Bapak Ibu. Ini kita langsung klik rumah belajar. Oke. Setelah Bapak Ibu klik rumah belajar, di sini ada pilihan portal rumah belajar atau mau Bapak Ibu langsung kelas maya boleh. Ini karena saya membahas kelas maya, saya akan langsung ke kelas maya. Oke, setelah tampil, di sini dijelaskan apa itu kelas maya dan mekanismenya bagaimana. Yang pertama tadi seperti yang saya jelaskan adalah admin sekolah mendaftarkan sekolahnya terlebih dahulu, lalu guru, dan baru siswanya. Ini bisa Bapak Ibu di sini, kalau Bapak Ibu masih bingung mengenai alur pendaftarannya, Bapak Ibu bisa mengklik panduan. Namun jika Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu bisa mengklik daftar kelas maya. Ini sama Bapak Ibu seperti slide saya tadi, di sini saya hanya ingin mengulang dan memastikan biar nanti tampilannya tidak berbeda di web dengan apa yang saya sajikan di PowerPoint. Oke, sama seperti ini yang harus diisi oleh sekolah. Jadi di sini boleh Bapak Ibu sebagai perwakilan sekolah yang mengisi atau siapapun yang ditunjuk kepala sekolah. Jadi nanti ada satu orang yang memegang akun penyelenggara ini atau akun sekolah. Kalau akun guru yaitu harus Bapak Ibu sendiri yang memegang akunnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi cukup sekian saja Bapak Ibu mengenai kelas maya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Sutarmo. Terima kasih Pak waktunya. Baik, terima kasih pada Ibu Atika Devitasari atas penyampaiannya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum paham atau ingin yang ditanyakan, silakan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya tentang kelas maya pada rumah belajar. Silakan Bapak Ibu. Mungkin malu kali ya Pak Bapak Ibunya atau gimana mengeluarkan suara indahnya, mungkin boleh lewat kolom chat saja seperti itu Pak. Boleh mengetikkan juga kali ya Pak ya, nanti kita baca. Semua mungkin Ibu. Oh iya mungkin. Bu, kalau ya sambil menunggu teman yang lain Bu, kita aja mungkin saya dulu Bu ya. Karena Okay, ini saya baru pemula ikut nih Bu. Jadi tadi kan Ibu katakan tentang kelas maya ini ya. Sebelumnya kami di sekolah tuh menggunakan GCR Bu, ya kan? Google Classroom. Dan kami itu sudah karena sebelumnya kami sudah melakukan pelatihan juga ya. Jadi menggunakan aplikasi itu. Kami tidak tahu kalau ada produk Indonesia ya kelas maya ini. Mungkin dalam ini ya karena kurangnya pengetahuan kami ya, sehingga tidak tahu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau GCR itu kan produk luar, kemudian kerahasiaan kita itu kan lebih diinin oleh orang luar kan gitu, kata Ibu tadi ya. Ya, tidak khusus kita aja kan gitu. Nah, untuk kelas maya ini Bu, apakah penggunaan kelas maya ini dalam satu kelas itu
di dalam aplikasi ini bisa digunakan per tingkat ya, kita semua tingkat yang kita ajar, atau berkelompok-kelompok aja, atau dipisah-pisah atau bagaimana? Kelas 1 kelas 1, kelas 10 kelas 10 aja, 11 kelas aja, kelas 12 saja, atau bisa digabung. Kalau di GCR kan bisa digabung gitu Bu ya. Kalau di kelas Maya ini bagaimana Bu? Izin langsung menjawab ya Pak ya. Itu tergantung Bapak sendiri mau mendesainnya bagaimana. Di sini bebas Pak, atau Bapak mau buat langsung per kelas atau per mata pelajaran. Di sini Bapak bisa membuat sendiri. Itulah kebebasan kita menggunakan ini Pak. Bisa per mata pelajaran Bapak buat, misalnya Bapak mengajar Bahasa Indonesia kelas 10 dan 11. Nah, jadi bisa Bapak buat 2 kelas begitu Pak. Berarti bisa ya? Iya, bisa Pak. Terus kalau untuk penggunaan ulangan hariannya bagaimana Bu? Di sini bisa kita kaitkan juga Pak, hampir sama sebenarnya dengan produk sebelah itu di sini. Namun kan di sini kita bisa mengaitkan link dari tadi ada dibahas oleh Bu Yunita, itu ada namanya bank soal Pak. Kita bisa mengirim nanti malah ada halnya Pak. Ini kan punya Kemendikbud ya Pak ya. Jadi kemarin itu ada yang malah dia merah Pak, karena gurunya belum memberikan jadwal ujian semester. Jadi dari awal itu sudah ditargetkan ujian ini maunya kapan begitu. Jadi lebih terstruktur penggunaan kelas Maya ini Pak. Iya. Kalau yang produk sebelah itu kan ada gitu ya, ada quiznya kan, bentuk-bentuk pertanyaan. Atau kita menggunakan quizzes. Boleh Pak, boleh. Boleh kita gabungkan, boleh Pak. Oh, bisa Bu ya? Bisa juga ya? Bisa Pak. Iya. Dan juga ini bisa offline Pak. Bisa kita kembangkan offline Pak. Iya. Begitu. Iya. Berarti ya mungkin dalam ini lebih pakai inilah kayak kelas Maya lah kita ya, untuk lebih produk dalam negeri kan. Iya. Iya Pak. Satu lagi Pak Karman. Ya. Selain produk. Ada pertanyaan Bu? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Saya ingin bertanya Pak. Itu Atika Bu. Iya, silakan. Iya Bu. Oke Ibu. Siapa dulu nih? Ibu Saya dulu Bu. Ya. Bu Jusmiati. Pak Karman ya. Assalamualaikum Ibu Atika. Waalaikumsalam Ibu. Saya ingin menanyakan pembelajaran yang kelas Maya itu dikatakan ada yang offline. Saya sekelompok kami ini kurang mengerti. Jadi kami mohon penjelasan Ibu. Maklum kami ini mengajarnya di daerah jauh dari kota begitu Bu. Dengan saya. Jaringan atau internet. Jadi saya tertarik dengan yang offline tadi. Itu aja Bu. Mohon penjelasan. Bukan, langsung aja Bu. Oke. Terima kasih Ibu. Di sini saya bantu menjawab ya Bu. Karena kan seperti tadi saya jelaskan di awal, kalau saya itu mengajar di daerah 3T Bapak Ibu. Jadi di daerah 3T itu malahan sama sekali tidak ada sinyal. Jadi siswa itu harus naik ke bukit dulu untuk bisa mencari sinyal Bapak Ibu. Jadi kami pun kapan dia ada sinyal kami harus siap. Begitulah kasarnya kalau kami mengajar di 3T ini, nanti jam 9 malam di WA harus kita balas seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini karena kemarin saya juga baru tahu nih Bu melalui pelatihan ini bahwa rumah belajar itu bisa diakses offline. Jadi di sini harus ada koordinasi dengan pihak sekolah dulu Ibu. Jadi pihak sekolah harus menyediakan satu laptop sebagai server. Lalu nanti Bapak Ibu bisa membuat jaringan dengan kabel. Artinya nanti ada namanya server atau port itu. Ibu nanti saya share gambarnya ya. Coba share. Jadi ada namanya jaringan LAN. Jadi jaringan LAN itu bisa mencapai 5 km radius dari sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi dari jaringan itu siswa kita bisa menggunakan kasarnya wifi sekolah lah gitu Bapak Ibu. Kalau lebih mudah saya menjelaskan itu wifi sekolah. Jadi wifi sekolah itu sejauh 5 km. Jadi ini wifi-nya itu hanya bisa mengakses belajar itu. Ada di server itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa memantau, oh siswa ini hanya bisa mengakses belajar lebih aman gitu Ibu.
Namun memang di sini kan harus kita awalnya itu memerlukan biaya. Seperti sekarang itu sudah banyak Bapak Ibu sekolah-sekolah yang memberikan bantuan dari rumah belajar ini. Mungkin bisa kita upayakan bersama bagaimana kita untuk mendapat bantuan. Seperti teman-teman SRB lainnya, malah ada yang mendapat tablet dari pemerintah Ibu. Karena jadi tablet itu bisa dibagikan ke siswa untuk mereka belajar dari rumah menggunakan jaringan dari sekolah gitu. Jadi kan offline. Karena offline itu kalau kita online kan jaringannya kita bisa buka apa saja ya Bu ya. Kalau offline ini cuma rumah belajar itu aja yang bisa dibuka oleh siswa di rumah gitu. Gimana Ibu Jusmiati? Halo Bu Jus. Bisa Pak dipahami? Arman, udah paham penjelasan Ibu tuh. Buat kita udah. Udah, makasih. Baik, silakan. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya Pak. Oh ya. Iya, Ibu Diah ya. Iya. Ya, assalamualaikum Kak kita. Ya, kami kan ya. Kami kan selama ini udah pakai Google Classroom ya Bu ya, dengan melalui admin gitu kan. Tapi kendalanya tuh kan anak-anak tuh kan kayaknya memorinya tuh penuh Bu. Jadi kalau tugas, kalau mengirim video dari tugas yang kami berikan tuh penuh katanya gitu kan, nggak bisa ngirim. Kan nanti masalahnya di rumah belajar nih begitu juga Bu. Apa kelebihannya misalnya ada memorinya, maksudnya kapasitas memorinya itu besar atau gimana sehingga kami bisa beralih ke rumah belajar. Oke. Jadi Bu Atika gitu aja. Oke Bu. Langsung aja Bu Atika. Oke, kemarin ini terima kasih ya Bu Purwaningsi pertanyaannya. Pertanyaan ini juga banyak Bapak Ibu yang dikemukakan oleh guru-guru lain. Di sini kemarin sempat dibantu jawab oleh Duta Rumah Belajar kami, Provinsi Riau, yaitu Ibu Sri Rahayu. Di sini Ibu Sri Rahayu mengatakan, saya mengutip ya Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Sri Rahayu di sini mengatakan bahwa kalau misalnya kita menggunakan Google Classroom kan terkait dengan nanti Google Drive begitu ya Bu Purwaningsi. Jadi kalau kita menggunakan Google Drive itu kan cuma 15 GB. Jadi di sini karena di sini merupakan produk dari pemerintah dan juga gratis dan juga dari kuota Bapak Ibu kan rumah belajar ini tercakup ke dalam kuota yang bisa Bapak Ibu gunakan secara gratis. Artinya kita dapat kuota belajar itu, ada rumah belajar di situ. Dan untuk masalah penyimpanan sendiri sampai sekarang itu tidak ada batasnya Bu, dari rumah belajar ini. Jadi Bapak Ibu bebas mengupload dan menyimpan filenya, ataupun jika nanti memori handphone siswanya yang bermasalah, Bapak Ibu bisa hanya membagikan link dari video yang ada di rumah belajar, begitu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk masalah penguploadan tugas dan masalah nanti akunnya itu berat atau kapasitasnya, di sini rumah belajar tidak ada kapasitasnya yang untuk kelas mayanya. Jadi bisa berapa saja yang untuk diupload ke kelas mayanya, begitu Ibu. Alhamdulillah. Ya Pak Karman. Pak Karman, bisa kita lanjutkan? Sudah paham Bu? Iya, sudah Pak. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Silakan Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon izin Pak Karman, karena waktu juga sudah hampir bisa kita lanjutkan? Baik, kita lanjut dulu ke pemateri ketiga, yaitu Bu Dev Rusnawati Saputri. Silakan Ibu Wati ya untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Mohon izin dulu Bu Atika jam 15 ini juga ada jadwal, tapi tolong standby juga. Silakan mungkin aktif di device yang lain. Boleh kami ditinggalkan karena Bapak Ibu, narasumber kita ini memang padat jadwal. Jadi dia mungkin ada waktu ini sudah terlewat Bu Atika 4 menit. Jadi makanya biasanya kami on time Bapak Ibu 1 jam juga 1 jam, tapi karena kita tadi agak lalai sekian menit, maka juga akan lalai. Bu Atika, kalau memang seandainya berpindah tugas, silakan berpindah tugas, tetapi room ini tolong tetap masih diaktifkan. Oke siap Bu. Baik, Bapak Ibu. Iya, silakan. Nomornya ya. Iya, dengan saya saja nanti Bapak. Ya, dengan saya saja. Boleh. Ya, baik. Silakan Bu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, materi yang ingin saya sampaikan adalah hanya sekedar melengkapi dari materi yang disampaikan oleh dua narasumber rekan-rekan sahabat rumah belajar, itu Bu Yunita dengan Bu Atika. Jadi materi saya hari ini itu adalah lebih kepada sumber belajar tambahan, yaitu produk-produk dari Pusdatin yang lainnya. Mohon maaf Bapak Moderator dan Bapak Ibu, saya izin share screen. Ya, silakan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Tampilan saya sudah ada? Lagi loading. Udah. Oke. Baik, sesuai dengan materi yang ingin saya sampaikan, bahwa pemanfaatan rumah belajar dikaitkan dengan inovasi, bagaimana kita menginovasikannya sebagai suatu pembelajaran. Sekali lagi saya mohon izin, mohon maaf, mohon ampun bahwa di sini saya tidak menggurui, tetapi sifatnya hanya sharing, karena kebetulan seperti yang disampaikan Bu Atika, kebetulan kami duluan ikut. Mudah-mudahan tahun depan yang hadir di room ini tidak terbatas usia ya Bapak Ibu, karena pada kesempatan level 4 ini ada usia yang memang sudah senior, tapi dia dengan semangatnya bisa sampai ke level 4. Ini bersama-sama kami. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pemanfaatan sumber lain yang ada di Pusdatin Kemendikbud. Jadi saya tidak akan lagi membahas masalah fitur utama dan fitur pendukung yang sudah disampaikan oleh dua rekan saya, tetapi saya akan membahas masalah sumber belajar lain dari produk-produk Pusdatin. Nah, di mana Bapak Ibu bisa melihat ini? Sama Bapak Ibu ketika di tampilan layar portal rumah belajar, Bapak Ibu tinggal scroll saja ke bawah, nanti akan ketemu ini sumber belajar lainnya. Nah, tinggal di sini ada radio edukasi, ada mobile edukasi, ada e-modul, kemudian ini untuk diklat-diklat, Bapak Ibu bisa tengok ada diklat bahasa dan matematika, tinggal buka saja nanti, silakan Bapak Ibu berselancar di portal rumah belajar untuk adiwiyata dan lain sebagainya. Yang saya akan bahas sesuai dengan forum hari ini adalah guru-guru bahasa hebat yang ada di Kota Dumai. Maka saya akan mungkin lebih banyak ke TV edukasi dan suara edukasi. Baik, selanjutnya untuk sampai ke TV edukasi, sekali lagi cukup klik saja tadi logo TV edukasi. Maka Bapak Ibu akan dihantarkan di beranda TV edukasi. Kemudian di sana akan banyak sekali video-video pembelajaran yang Bapak Ibu bisa lihat, baik dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, selanjutnya di TV edukasi, di tepatnya di sebelah sini ada ikon video pembelajaran berada di sebelah beranda. Tinggal Bapak Ibu klik saja video pembelajarannya. Barangkali mungkin di sumber utamanya, yaitu sumber rumah belajar, Bapak Ibu tidak menemukan materi yang kira-kira bisa Bapak Ibu implementasikan ke dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, maka Bapak Ibu alternatifnya bisa ke TV edukasi. Nah, di sini banyak sekali, kita akan contoh nanti di tingkat SMK. Di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Memang belum lengkap, tetapi dalam proses melengkapi, Kemendikbud akan terus berinovasi. Nah, kita contohkan tadi adalah bahasa Indonesia. Saya pilih tadi bahasa Indonesia. Nah, di sini banyak sekali video-video yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk sebagai media pembelajaran Bapak Ibu. Selanjutnya, tinggal kita putar. Bagaimana tadi? Bagaimana kalau seandainya loadingnya mungkin lama? Bapak Ibu bisa Bapak Ibu download di laptop dan nanti bisa Bapak Ibu putar pada saat offline. Ini untuk bahasa Indonesia. Kita masuk lagi untuk ke bahasa Inggris, tinggal pilih saja mata pelajarannya bahasa Inggris. Kemudian di sini tinggal banyak sekali video-video pembelajaran mengenai bahasa Inggris. Bapak Ibu tinggal pilih saja, nanti tinggal putar. Kalau kemudian bisa di-download, nanti bisa
dimanfaatkan pada saat offline, ataupun Bapak Ibu bisa memberikan linknya saja ke platform yang Bapak Ibu pakai sekarang. Nah, sementara untuk suara edukasi namanya juga suara, ini lebih menekankan kepada audio. Nah, ini sebenarnya sangat diharapkan, ini banyak sekali untuk adik-adik anak-anak kita yang masih SD, PAUD, ini sangat terbantu guru-gurunya di sini. Tetapi tidak ada tidak tertutup kemungkinan untuk Bapak Ibu menggunakan ini kiranya kalau memang ada yang cocok. Jadi silakan saja Bapak Ibu berselancar di portal Rumah Belajar. Kemudian kalau memang tidak ada yang kira-kira lebih, Bapak Ibu kepingin yang lebih, silakan cari di sumber belajar produk Pusdatin yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat suara-suaranya, ya. Kemudian di sini saya akan kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan materi hari ini untuk melihat produk-produk lain dari Pusdatin sebagai sumber pembelajaran kita. Tetap kita masuk dari portal Rumah Belajar supaya mudahnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini saya contohkan di sini ya, sumber-sumber belajar lainnya ada radio edukasi, ada mobile edukasi, ada e-modul, kursus daring, dan lain sebagainya. Saya contohkan di sini adalah untuk TV edukasi dan suara edukasi. Saya contohkan untuk TV edukasi, kita klik saja TV edukasi. Kalau Bapak Ibu tidak ingin masuk dari portal Rumah Belajar, Bapak Ibu silakan ketik saja tva.kemendikbud.go atau TVA aja atau TV edukasi saja. Bisa Bapak Ibu ketik di mesin searching. Kemudian pilih di sini video on demand. Di sini banyak sekali video-videonya. SD, SMP, 1000 sekian, SMA, SMK. Nah, untuk memudahkannya, di sini ada menu-menunya, ada beranda, ada video pembelajaran, video berita, kurikulum, karakter, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal pilih video pembelajaran. Sekali lagi posisinya berada di sebelah beranda, video pembelajaran, dan kita tinggal pilih jenjang pendidikan. Di sini contohnya SMK, saya contohkan untuk Indonesia. Nah, Indonesia ini ada banyak sekali video-videonya, ya. Ini baru halaman pertama, halaman terakhirnya itu di halaman kedua. Misalnya menentukan tahap alur novel bagian keempat, ya. Jadi saya akan contohkan untuk yang masuk sekali lagi. Misalnya saya pilih ini, menentukan jenis karangan. Silakan Bapak Ibu putar. Ya. Jadi anak tinggal melihat videonya saja, argumentasi, dan juga kemudian selain kita bisa lihat secara online, kita bisa download video ini. Di sini di sudut video ini ada 3 titik. Kita tinggal klik, tinggal kita download. Jadi kita bisa putar kembali saat offline. Nah, contoh berikutnya saya contohkan bahasa Inggris. Oke, lari-lari. Oke, ini masih jalan. Peristiwa-peristiwa. Ya, oke. Agak lari. Kita klik ke video pembelajarannya, kita pilih bahasa Inggris. Ini juga ada banyak bahasa Inggris SMK, contohnya giving misalnya. Kemudian bisa kita putar. Oke, nah ini adalah contoh-contoh dari expressions in giving invitation. Beberapa ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengajak atau mengundang.
Nah, ini bisa juga kita download. Sama saja. Begitu ya, tinggal Bapak Ibu manfaatkan sesuai dengan mata pelajaran yang materi yang Bapak Ibu berikan. Selanjutnya saya akan ke suara edukasi. Mohon izin dulu Pak Karman karena saya berdekatan dengan azan, nanti terpaksa saya mute dulu. Oh, ya. gitu. Jadi kalau memang ada pertanyaan Bapak Ibu, saya rasa nanti Bapak Ibu bisa coba aja. Begitu juga dengan suara edukasi. Saya sedikit saja lagi tadi. Karena nanti juga ini sudah masuk waktu asar. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan aja Pak Karman sambil jalan saja. Karena saya nggak akan membuat rekaman, nanti agak terlalu ribet dan terlalu bising dari suara saya. Nah, jadi kalau memang ada tanyakan, saya kembalikan ke moderator, begitu saja Pak Karman. Ya, terima kasih Ibu Des Rusnawati Saputri atas penyampaian materinya. Tentang penggunaan aplikasi lain dari rumah belajar. Silakan bagi Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan penyampaian dari Ibu Des Rusnawati tadi. Silakan langsung saja ya. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Ya. Pak Karman, kalau seandainya tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izinkan untuk closing. Kemudian nanti saya akan kembalikan ke Pak Karman. Bapak Ibu, saya closing juga untuk ketiga-tiganya. Alhamdulillah pada hari ini materi yang kami berikan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan portal rumah belajar sebagai media pembelajaran bagi Bapak Ibu untuk berinovasi dalam memberikan pembelajaran. Di rumah belajar itu ada dua fitur, yaitu adalah fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utamanya itu adalah sumber belajar, ada kelas maya, ada kelas digital, dan ada modul digital. Kemudian kalau di fitur pendukung itu juga ada peta budaya, kemudian ada edugame, ada wahana angkasa, kemudian ada karya sastra, kemudian yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa ikut pelatihan. Bapak Ibu silakan masuk dan daftar ke Simpatik. Tidak ada ruginya Bapak Ibu untuk daftar di pengembangan keprofesian berkelanjutan, bukan hanya saja sebagai pembatik, bahkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kemendikbud dijadwalkan di sana, Bapak Ibu tinggal ikut. Jadi kita dapat sertifikat untuk tingkat nasional. Dan harapan saya kalau memang ada kesempatan Bapak Ibu dibuka pembatik ini adalah pembelajaran berbasis TIK, silakan Bapak Ibu daftar karena manfaatnya sangat luar biasa. Jadi harapan ke depan akan ada banyak guru-guru kita yang ikut di pembatik. Kemudian apabila Bapak Ibu mengalami kekurangan sumber belajar, pihak Pusdatim Kemendikbud juga menyediakan banyak fitur-fitur pendukung lainnya. Di antaranya ada radio edukasi, ada mobil edukasi, dan TV edukasi, suara edukasi, dan lain banyak sebagainya yang ada Bapak Ibu bisa lihat di portal Rumah Belajar. Baik, saya rasa demikian Pak Karman, bahwa Rumah Belajar memberikan solusi untuk kita di masa pandemik ini, bagaimana kita bisa lebih berkarya, berinovasi agar pembelajaran tetap berlangsung.
rumah belajar, bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Baik, saya dan bersama dengan kawan-kawan yang lain dari sahabat rumah belajar mohon diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan kami. Kami kembalikan kepada Pak Karman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah penyampaian materi kita pada hari ini dari dua narasumber, Bu Yunita Fitria Sari, Bu Atika Devita, kemudian Bu Des Rusnawati yang baru saja tadi telah menyampaikan materinya. Mungkin nanti setelah ini kita bisa tanya jawab ya. Jadi kita minta nomor HP dari ketiga narasumber ini, tolong nanti di-share di grup ya. Jadi nanti kita bisa konsultasi secara langsung lewat video call kah atau dengan cara WA kah ya. Jadi kami minta kepada ketiga narasumber itu nanti bisa meluangkan waktu bagi kita untuk tanya jawab ya. Ibu Rince, halo Bu Rince. Pas kita mana? Ya, Pak. Ya, Pak. Kita saja dulu acara kita kembalikan kepada Ibu Rince. Ibu. Ya. Ibu tanya, Bu. Ini. Boleh Pak, sebentar aja. Bapak. Boleh stempelnya? Karena ini Pak, pertanyaan tadi kan saya sudah diskusi juga dengan koordinator sekolah. Jadi ada juga yang bertanyakan tentang Maaf Bu Jusmiati, suaranya kurang jelas. Apabila Ibu Jusmiati ingin melanjutkan pertanyaan, silahkan nanti bisa di chat ketiga narasumber kita. Jadi ini waktu sudah diserahkan kepada saya. Baik, kita oke Bapak Ibu sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini bersama Ibu Yunita Fitri, Ibu Atika Devita, dan Ibu Des Rusnawati Saputri sebagai pemateri, serta Bapak Sukarman sebagai moderator. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, merdeka belajarnya, rumah belajar, portalnya, maju Indonesia. Saya Ibu Rinceranti sebagai host undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rince. Semuanya terima kasih banyak. Ya, mohon maaf ya, semuanya. Bu Rince, tolong kita foto bersama dulu, barangkali Bapak Ibu. Foto bersama dulu, Bapak Ibu tolong buka videonya kalau dapat. Dengan salam rumah belajar Ibu, begini. Oke. Siapa yang ngambil foto Bu? Ayo, siapa? Bu Rince? Ya. Bu Rince ya? Ya, boleh. Oke, boleh, Bu Rince. Ayo Bapak Ibu buka videonya. Rumah belajar. Bisa gini ya, Bu. Ya, kayak gini Bu. Ayo Bu Diva, Rumah belajar. Oke, silakan Bapak Ibu. Ayo Bu Fitria. Seperti ini aja Bu. Salam rumah belajar Salam rumah belajar. Bu Gusti. Ayo hidupin sebentar. Ibu Fitrawati, Bu Eriani. Ya, untuk seat pertama. Nanti seat berikutnya. Oke, Bu Rince, seat pertama. Oke, silakan. Satu. Tapi Bu, apa yang belum tuh Bu Endang? Tuh hilang semua nih. Belum kelihatan Bu videonya. Apa sinyal saya ini ya? Bentar Bu, belum penuh videonya, masih nama saja yang muncul. Nggak apa-apa Bu Rince. Nggak apa-apa. Iya, waktu asar sudah memanggil.
Sudah Bu Rince? Ya, sudah Bu. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau memang ada permasalahan. Bapak Ibu, kalau memang ada permasalahan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kiranya bisa Bapak Ibu chat kepada kami. Kalau seandainya nanti kami terbentur, kami akan menghubungi Duta Rumah Belajar. Jadi Duta Rumah Belajar merupakan perwakilan dari provinsi. Setiap provinsi itu ada satu Duta Rumah Belajar. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Yunita sudah bergabung. Terima kasih Bu Atika yang sudah menyiapkan room ini. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sangat luar biasa. Ini semangat belajarnya melebihi semangat ngantuknya. Terima kasih. Semoga kedepannya kita lebih dan lebih bersemangat untuk membangun anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Atika, silakan di live. Bu Atika dia ada room lagi nih. Gimana, Mati?